Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengikuti belajar pada hari ini, seperti biasa agar belajar kita lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Tegak gerak, kembali ke tempat duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Laura masuk? Masuk. Oh, Dara nggak masuk ya. Kita doakan semoga Dara diberi kesembuhan, diberi kesehatan supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Mas Edi sudah? Sudah. Ada yang belum sarapan? Oh, Agus belum sarapan ya. Jadi usahakan kalau berangkat ke sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, nanti kalau mengikuti pembelajaran bisa fokus, ilmu yang kita pelajari bisa kita dapatkan seperti itu ya. Jadi Agus nanti kalau belajar harus sarapan dulu. Nah, terus coba Pak Eko cek semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk India. Bagus, kelas 5 hebat semua. Semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, sebelum kita belajar ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Supaya apa? Agar kita cinta kepada negara kita Indonesia. Oke. Semuanya dibawa untuk berdiri. Belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan alam atau disingkat IPAS. Nah, tema kali ini nanti kita akan mempelajari bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, bagaimana toh bentuk Indonesiaku? Seperti apa? Ternyata Indonesia itu memiliki berbagai macam kekayaan yang ada di dalamnya.
Seperti apa? Selengkapnya nanti kalian akan menonton tayangan video. Nanti diperhatikan biar paham semua, oke? Bangunan Indonesia Kaya Raya. Topik A tentang bagaimana bentuk Indonesia. Bisa dilihat semua? Yang kelihatan mana? Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesia kita yang kaya alamnya. Selain memiliki kekayaan di perairan, negara kita juga memiliki kekayaan di daratan. Loh, apa saja kekayaan alam kita? Lalu bagaimana sebenarnya bentuknya negara kita yang kaya ini? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat peta? Umumnya peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk kita pelajari bersama informasi yang ada itu. Anak-anak, perhatikan gambar peta Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut ini. Pada gambar peta tersebut ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Skala perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam peta di atas tertulis skala 1/425.000. Artinya setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Legenda menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta atau bisa juga pada gambar lainnya. Peta sisipan. Peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh peta di atas disisipkan peta kota Mataram yang lebih jelas sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata warna, penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta, seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Berdasarkan peta ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu merupakan wilayah kepulauan. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok, sebelah timur dibatasi dengan Selat Sape. Terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dan memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Anak-anak, negara kita adalah negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, memiliki transportasi laut, memiliki perdagangan laut, dan memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat anak-anak. Di antaranya adalah sumber ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari, energi alternatif seperti membangkit listrik tenaga angin, penghubung antar pulau, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi, sumber garam, dan sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan.
pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanam ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris diantaranya memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Jika kalian perhatikan simbol di peta Indonesia, kalian dapat melihat bahwa Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Artinya, tanah di negeri kita berupa tanah yang subur, yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Anak-anak, masyarakat kita mempunyai budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam di daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Kapal laut dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Alat pertanian, alat memotong dan penumbuh padi, tentu saja alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Festival laut atau festival padi, biasanya festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Oke. Gimana videonya, menarik bukan? Ya. Nah, video yang kalian tonton tadi apa? Tentang apa? Coba yang mau berpendapat, coba dengar. Video tentang letak geografis Indonesia. Oke. Tadi video tentang letak geografis Indonesia. Coba Pak Eko tanya. Letak geografis itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, dengar, coba. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Oh iya, betul ya. Letak geografis itu merupakan letak atau kondisi wilayah yang sebenarnya sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia itu apa? Terdiri dari dua macam, yaitu negara yang disebut dengan negara maritim dan juga negara agraris. Nah, itu. Terus kemudian negara kita itu berada di dalam mana? Kalau bisa kita lihat dalam di peta. Atau kalau kalian pengen
bisa melalui peta. Siapa yang belum pernah melihat peta? Sudah ya? Nah, ada di kelas, ada di mana? Di HP juga ada, bisa kita akses. Nah, peta itu sendiri itu memiliki arti, gitu. Apa itu peta? Siapa yang tahu? Saya. Ya, Sen. Peta adalah gambaran bentuk muka bumi. Ya, peta itu gambaran bentuk muka bumi. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Peta adalah wilayah suatu tempat. Ya, peta adalah wilayah suatu tempat, menunjukkan suatu tempat. Nah, peta. Ada yang lain coba? Pak. Ya, lupa. Peta adalah lokasi suatu tempat. Ya, lokasi suatu tempat. Peta itu wilayah suatu tempat, lokasi suatu tempat. Nah, itu yang dinamakan peta. Nah, itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Ya, paham berarti. Terus sekarang, nah, negara kita itu disebut sebagai negara apa? Maritim. Negara maritim itu apa artinya? Ya, Laura. Ya, negara maritim itu negara yang memiliki laut yang sangat luas. Jadi negara kita itu memiliki wilayah laut yang sangat luas, dari Sabang sampai dengan Merauke itu mempunyai luas laut yang sangat luas. Jadi hasil lautnya Indonesia itu melimpah ruah, mulai dari hasil ikan, terus dari udang, terus apa lagi? Ya, garam. Nah, kalau ibu kalian di rumah memasak itu pasti akan menggunakan garam. Nah, garam itu sendiri merupakan hasil dari apa? Laut. Nah, laut Indonesia itu merupakan sangat luas karena nanti apa? Negara maritim. Nah, penduduk ataupun masyarakat yang berada di lautan itu mata pencahariannya sebagai nelayan atau sebagai petani garam. Nah, itu. Terus yang kedua, Indonesia itu juga disebut sebagai negara agraris. Nah, apa itu agraris? Ada yang tahu? Ya, cerita. Agraris adalah negara dengan wilayah persawahan yang luas. Ya, negara agraris itu memiliki wilayah persawahan yang sangat luas. Kita ibaratkan kalau di lingkungan sini wilayahnya apa? Rata-rata itu persawahan. Nah, hasil sawahnya ada apa saja di sini? Ya, terus ya ada padi, ada jagung, ada singkong, terus ada apa lagi? Ada cabai, ada dan sebagainya. Itu merupakan hasil dari apa? Negara agraris. Jadi masyarakat yang berada di wilayah agraris ini mata pencahariannya sebagai apa? Petani, pekebun dan juga peternak. Nah, itu masyarakat yang berada di negara agraris seperti itu. Jadi bisa membedakan ya antara budaya mana tadi? Negara maritim dan juga negara agraris. Kalau maritim tadi wilayah laut, kalau agraris wilayahnya berupa apa? Sawah dan juga perkebunan dan juga perhutanan. Oke. Terus ini Pak Eko ada ya. Ini ada media pembelajaran coba karena ukurannya besar. Ini minta tolong satu anak nanti ke depan. Yuk ya guys, bisa. Oke. Saya tekan dulu ya. Nih sambil dilihat ini ada peta Jawa Timur. Nah, terus perhatikan. Nah, dalam peta itu yang pertama pasti di atasnya ini apa? Ada judul peta. Berada di yang paling atas. Untuk apa tujuannya?
identitas dari peta itu sendiri untuk menunjukkan wilayah suatu tempat, misalnya provinsi Jawa Timur. Berarti petanya ini provinsi atau daerah Jawa Timur. Nah, saat ini kita ada di mana? Di Ngawi. Mana namanya? Daerah sini. Di Jawa Timur yang sebelah barat, ujung barat. Jadi baratnya Ngawi itu sudah apa? Jawa Tengah. Jadi kalau di peta perhatikan, kita harus yang pertama melihat arah mata angin. Tujuannya apa? Arah mata angin itu untuk menentukan arah pada peta. Nah, sebelah utara berarti kalau di peta mana? Di sisi atas ini sebelah utara. Terus sebelah timur itu berada di mana? Ada di sebelah kiri. Ini sebelah timur. Terus sebelah selatan pada peta itu berada di bawah sini. Terus sebelah barat berarti ada di sebelah kanan. Nah, itu jangan sampai keliru, harus bisa membaca sebuah peta. Biasanya di sini ada keterangannya. Berarti utara. S yang bawah berarti selatan. Terus T yang bagian kiri berarti timur. B berarti barat. Nah, itu dalam peta. Terus kemudian pada peta ini tadi sudah dijelaskan dari video tadi ya, ada beberapa komponen. Pertama ada legenda. Nah, legenda ini bisa dilihat. Ini fungsinya apa? Nah, di dalam legenda itu ada simbol-simbol. Contohnya simbol segitiga berarti menunjukkan apa? Gunung. Terus ada simbol misalnya ini daerah yang berwarna kuning. Nah, ini adalah dataran tinggi. Kalau merah berarti dataran sangat tinggi. Kalau dataran rendah seperti di sini berarti warnanya apa? Hijau. Nah, sementara kalau lautan, laut yang paling dalam itu warnanya apa? Birunya biru tua. Kalau laut yang dangkal, berarti birunya biru muda. Nah, itu tadi terdapat keterangan dalam apa? Legenda dan juga simbol. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sekarang ini ada kartu. Ya, ada kartu ini isinya nanti hasil dari negara maritim dan juga negara agraris. Nanti permainannya per anak nanti masuk ke depan, acak memilih dua kartu ini. Nanti akan memasukkan mana yang hasil maritim dan juga mana yang hasil dari negara agraris. Bisa? Oke. Coba dari Yopan maju ke depan. Pilih salah satu kartu. Tunjukkan ke teman-teman. Gambar apa ini? Nah, kan itu termasuk apa? Hasil dari ya, masukkan ke sini. Betul ya? Oke, terus satu lagi. Kita acak lagi. Yuk. Tunjukkan ke teman-teman ada gambar apa itu? Jagung itu hasil apa? Maritim apa agraris? Nah, masukkan ke sini. Betul ya? Tepuk tangan buat depan. Sekarang, bentar, belum boleh duduk. Boleh menunjuk temannya satu ke depan. Cewek, gantian. Oh ya, Cinta, boleh maju ke depan. Pilih kartu, diajak dulu. Tunjukkan ke teman-teman. Ada gambar apa itu? Ya, udang itu hasil dari apa? Nah, ya betul ya, Maritim. Satu lagi.
teman-teman? Gambar apa itu? Gambar singkong. Masuk yang mana? Mana itu yang Pak Graris? Oke. Betul ya, tepuk tangan buat cerita. Ditunjuk temennya. Oh iya, Mas Edi, silakan masuk ke depan. Oke, pilih salah satu aja. Tunjukkan ke teman-teman. Gambar cumi-cumi. Mana masuk yang mana? Ya, betul. Satu lagi. Gambar apa itu? Ya, masuk yang mana? Ya. Betul ya, tepuk tangan. Ya, Lutfi boleh masuk ke depan. Pilih kartu. Oke, tunjukkan ke teman-teman. Oke, ada gambar apa itu? Ya, cabai itu masuk mana? Ya, agraris. Terus satu lagi. Ya, tunjukkan. Terong mana masuk ya? Tepuk tangan. Tunjuk satu temanmu. Ya. Karena terakhir. Ya. Apa itu gambar apa? Nah, seperti rumput berada di laut, berarti rumput lah. Masuk mana ini berarti? Ya, maritim. Terakhir, kartu terakhir. Tunjukkan ke teman-teman. Nah, garam masuk mana? Ya. Betul ya, tepuk tangan. Paham ya sampai sini? Jadi nanti tadi apa? Maritim berarti apa? Wilayah lah. Laut. Hasilnya apa saja? Tadi yang ada di kartu? Ada garam, ada udang, ada cumi-cumi, ada rumput lah. Nah, terus sedangkan agraris tadi wilayah persawahan. Hasilnya apa saja? Ada padi, ada jagung, ada singkong, ada garam dan juga cabai. Itu hasil dari negara maritim dan juga agraris. Ada pertanyaan sampai saat ini? Tidak ya? Paham semuanya? Ya, terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian sudah memahami materi pada hari ini. Coba untuk kita agar bersemangat, coba tepuk semangat. Nanti agendanya selanjutnya yaitu kalian akan berikan tugas berupa apa? Pertanyaannya nanti ada 4. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kelompoknya satu dari nanti, ya. Terus kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh apa? Tidak boleh bertanya kepada lain kelompok. Tidak boleh rame, dikerjakan yang terbaik. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Ada tanggapan? Nah, diskusi seperti itu. Boleh ada tanggapan? Tetap duduknya. Oke, ini bisa agak dekat ke sini. Ini ada ke belakang, ini depan. Silakan berdiskusi. Yo, ini dikasih tahu ya berdiskusi. Bareng-bareng. Nah, diskusi dulu. Kalau kalian tadi memperhatikan pasti bisa menjawab. Soalnya cuma 4.
kesulitan? Ya. Enggak ya, kalau tadi memperhatikan berarti bisa. Ya, semua ada 4 pertanyaan. Berdiskusi boleh bertukar pikiran ya, boleh ngobrol, diskusi boleh. Bisa ya? Mudah toh? Tadi kan sudah dijelaskan. Bisa ini? Nah. kesulitan, kalau ada yang sulit bisa ditanyakan. Usaha untuk menjaga wilayah maritim apa saja. Wilayah maritim tadi wilayah apa? Setelah caranya gimana? Misalkan nomor 2, pertanyaannya apa? Manfaat dari negara maritim. Mungkin saja Pak wilayah laut, berarti apa manfaatnya, bisa digunakan untuk apa, digunakan terus menghasilkan apa, seperti tadi sudah. Nah, boleh berdiskusi sama temannya sekelompok. Nih, diskusi gimana? Nah, berdiskusi sama Rehan ke depan. Sekarang terus nomor ya, lanjutkan dulu.
Manfaat daerah maritim. Jadi maritim apa? Wilayah apa tadi? Laut. Nah, manfaatnya lautan apa? Terus hasilnya apa? Ditulis. Tuh. Dan lanjutkan dulu. Ini sampai nomor 3. Ini nomor 3 juga. Oke. Lanjutkan, diselesaikan. Semua anggota kelompok diskusi ya. Jangan diam sendiri. Diskusi saling-saling sama teman. Ingat sesi diskusi. Sampai nomor 4. Oh, ya. Sulit gak? Enggak ya? Ya, berarti tapi memperhatikan. Bisa? Bisa? Ya, saling-saling diskusi sama teman. Ada yang sudah selesai. Ya, dilanjutkan 5 menit lagi ya, diselesaikan. Selesaikan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 sudah, oke. Kelompok 2 masih 1 nomor, oke. Kelompok 3 1 nomor lagi, oke. Silahkan diselesaikan dulu. 5 menit ya waktunya. Nah, itu tadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bisa, saling-saling diskusi sama teman-teman.
bisa. Ingat ya. Sudah selesai semua berarti ya. Sekarang oke, perhatikan menghadap ke depan semua, menghadap ke depan. Ini per kelompok gak apa-apa, tapi hadapnya ke depan. Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang apa yang sudah kalian diskusikan tadi, kemudian berikutnya nanti kalian presentasikan di depan ke masing. Oke, coba perwakilan saja, kita semua anggota kelompok perwakilan dimusyawarahkan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan siapa yang maju ke depan. Dua anak aja, ya, dua anak perwakilan ke depan. Silakan didiskusikan dulu siapa yang menjadi perwakilan presentasi ke depan. Ya, dua anak. Ya, ya dua anak. Presentasi ke depan. Ya, dua anak. Sudah? Ya. Oke, sudah ya? Kelompok satu yang jadi presentator siapa? Yang Akset dan juga Devin. Oke, kelompok dua yang menjadi presentator Mila sama cerita. Oke, kelompok tiga sekarang yang menjadi presentator Meka dan Putri. Oke, sekarang kita acak urutan maju presentasinya ya. Kita acak, coba tes kekompakan kalian dengan tepuk ganda dan juga tepuk tunggal. Nah, nanti kalau salah, ini kan kelompok, nanti maju ke depan presentasi dulu seperti itu. Bisa dimulai? Konsentrasi. Konsentrasi. Persiapan semuanya fokus menghadap ke depan, fokus konsentrasi. Kita mulai. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Oke, ada yang salah dari kelompok dua. Silakan maju ke depan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami. Oke. Silakan yang lainnya disimak. Berdasarkan kondisi geografis, apakah Indonesia bisa dibilang negara maritim? Bisa karena luas lautan 2,3 lebih besar dari daratan. Oke, dari pertanyaan pertama tadi, Indonesia apakah bisa disebut negara maritim? Jawabannya dari kelompok 2, bisa karena wilayah lautnya sangat luas daripada daratan. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat ini? Setuju semua? Berarti jawabannya benar ya. Terus nomor 2. Apa manfaat dan potensi yang dimiliki oleh negara maritim? Perdagangan maritim, perikanan, pariwisata laut, dan eksploitasi sumber daya alam laut seperti migas. Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 2 tentang apa pertanyaannya? Manfaat ataupun potensi dari negara maritim. Jawabannya dari kelompok 2. Ya, perdagangan laut ataupun sumber daya alam dari migas. Nah, jadi maritim tadi apa? Wilayah laut. Potensinya apa? Bisa digunakan untuk
berdagang di laut, terus apa? Pelayaran dan juga sumber daya dari migas. Apa itu migas? Minyak dan juga gas. Oke, boleh duduk, beri aplaus. Oke, sekarang maju urutan yang kedua, kita sama seperti tadi, konsentrasi. Konsentrasi. Persiapan. Ini hanya kelompok 1 dan juga kelompok 3 karena tadi kelompok 2 sudah maju. Coba kita tes kelompok 1 dan juga kelompok 3. Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda. Nah, kan sih salah. Oke, boleh maju ke depan. Yuk, perwakilan presentator boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah maritim? Apa saja? Bisa karena sebagai penambangan pestisida, pencemaran limbah, pembangunan pesisir pantai dan Ya. Pertanyaannya, yang bisa menyebabkan kerusakan daerah maritim, berarti daerah laut, yang bisa apa? Menurut kelompok 3 apa ini? Penambangan liar. Jadi tanpa izin dari pemerintah kita. Berarti penambangan secara ugal-ugalan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, pestisida. Nah, pestisida itu adalah zat kimia yang bisa merusak lingkungan. Jadi kalau menggunakan pestisida, misalnya untuk menangkap ikan, nah ikannya nanti akan mati. Bukan hanya ikan, apa saja, terumbu karang, ikan-ikan kecil, dan juga udang, ada juga cumi-cumi, semuanya akan mati karena terkena pestisida. Pestisida itu sangat beracun. Semua akan mati. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan daerah maritim. Oke. Terus apa lagi? Pencemaran limbah. Jadi bisa menyebabkan apa? Kerusakan daerah maritim. Membuang sampah sembarangan, membuang misalnya apa? Sampah rumah tangga ke lautan. Nah, laut nanti akan menjadi kotor. Laut yang kotor akan apa? Mencemari ikan. Ikannya tidak nyaman untuk hidup. Jadi akan banyak yang mati, bisa mencemari lautan. Nah, itu ada lagi apa enggak? Penebangan hutan mangrove. Jadi di area area lautan itu biasanya untuk menanggulangi longsor dan abrasi dari tsunami itu ditanami pohon mangrove. Tujuannya itu apa? Agar tidak longsor dan terkena atau terkikis oleh air laut tadi. Nah, kalau ditebang secara liar tanpa adanya penanaman kembali, nanti akan merusak lingkungan laut atau merusak daerah maritim seperti itu. Dan ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang terakhir dari kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kami. Berdasarkan kondisi geografis, apakah Indonesia bisa dibilang negara maritim? Mengapa? Bisa, karena wilayah laut yang luas. Ya, dari kelompok 1, apakah
negara kita bisa disebut negara maritim? Jawabnya apa? Bisa karena wilayah yang Ya, wilayah negara kita yang memiliki laut yang sangat luas. Betul ya? Siapa yang sepakat? Sepakat semua ya? Nah, terus pertanyaan berikutnya. apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian wilayah maritim, hemat energi dan hemat air dan tidak membuang sampah ke laut? Ya, upaya ataupun usaha kita agar apa? Melestarikan lingkungan daerah maritim. Jawabannya dari nomor 1. Hemat energi dan hemat air dan Ya, pertama hemat energi dan juga hemat air. Jadi hidup harus hemat air dan juga hemat listrik. Jadi listrik itu sumbernya dari mana? Nah, kalau kalian tahu listrik itu dari pembangkit listrik tenaga airnya dari laut, dari sungai. Nah, tuh. Terus hemat. Terus yang kedua, apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah maritim, pencemaran limbah, pemandangan dan pestisida? agar apa tadi? Ya, yang bisa merusak lingkungan maritim. Apa jawabannya? Pencemaran limbah. Ya, pencemaran limbah. Sama seperti tadi ya, sama kelompok 3 pencemaran limbah dan juga apa? Penggunaan pestisida atau obat-obatan terlarang itu bisa menyebabkan apa? Lingkungan tercemar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus sekarang disiapkan HP kalian. Nanti akan Pak Eko berikan soal secara individu atau mandiri. Nanti teknisnya barisan semua menghadap ke sini. Teknisnya nanti silakan dikerjakan secara sendiri. Jadi tidak ada yang mencontak atau bertanya kepada temannya. Ini nanti akan digunakan untuk mengukur pemahaman kalian, mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, kalian memperhatikan nggak? Kalian paham nggak dengan yang saya sampaikan tadi? Nah, nanti akan saya berikan berupa 10 soal, ya, 10 soal. Nanti akan menggunakan aplikasi digital supaya apa? Kalian kenal dengan teknologi zaman sekarang, perkembangan teknologi yang begitu modern. Jadi kalian harus kenal aplikasi ini untuk belajar, aplikasi ini untuk mencari informasi. Kalian harus kenal aplikasi apa yang digunakan, yaitu aplikasi Quizzes. Pernah dengar? Pernah dengar? Aplikasinya untuk game dan juga pertanyaan. Silakan dibuka HP-nya, dicari Google Chrome-nya atau laman pencarian, dituliskan Quizzes. Join my Quizzes. Ya, HP-nya harus terkonek ke internet ya, wifi ataupun paketannya sendiri boleh. Silakan dicari, diketik di Google, join my Quizzes sampai pada tampilan seperti ini. Masukkan kode game. Nah, seperti ini ada tampilan Quizzesnya. Masukkan kode game. Sudah sampai sini? Ada yang belum? Ya. Oke, kita cek dulu. Kodenya tunggu dari instruksi ya.
boleh diminta bantuan temennya boleh. Tidak? Sudah? Sudah? Jangan dipegang-pegang dulu. Ini sudah belum? Sudah? Coba yang belum tunjuk jari. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, teruskan juga. Oke, sambil menunggu yang sudah muncul tampilannya bisa memasukkan ini kodenya ya. Oke, baik, penampilkan dulu. Ini ya, dimasukkan dulu kodenya. Ya, langsung langsung. Ya, masukkan yang ya. 2 peserta yang lain ayo segera masuk atau sudah join.
belum menyelesaikan semua? Bima. Bima. Oke, kita cek peringkat pertama Aksen, beri tepuk tangan untuk Aksen. Terus peringkat kedua ada Bima, tepuk tangan. Oke, ketiga ada Rehana, beri tepuk tangan. Oke, sudah ya, kita akhiri. Oke, fokus dulu, ya. Hanya bisa ditaruh lagi. Ya, kembali. Dan HP-nya silakan ditaruh semuanya. Ya, kembali fokus ke depan. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi. Gimana belajar hari ini? Senang nggak? Senang ya. Coba kita simpulkan lagi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita tadi belajar tentang apa? Ya, tentang bentuk negara kita. Apa? Negara maritim dan juga negara maritim. Tadi hasilnya apa? Berupa laut. Hasil lautnya ada apa saja tadi? Garam, ada ikan, betul, ada cumi-cumi, ada rumput laut. Nah, sekarang negara agraris. Hasilnya apa? Padi, ada jagung, ada singkong, ada cabai. Nah, itu semua hasil dari negara kita. Ada pertanyaan? Semua ya? Oke. Sekarang ya, anteng-antengan duduknya rapi. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.